Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM HUM. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah. Baik ya Prof, kayaknya hari ini menyala sekali nih Prof, dari pakaiannya, dari auranya. Oh ya, sekali-sekali dong. Oke. Harus bervariasi. Oke, siap-siap. Supaya semoga pemirsa nggak bosan. Oke, semoga nanti pembicaraan kita juga nanti akan mencerahkan pembicaraan atau topik-topik yang menjadi isu sekarang ya Prof. Iya, ya? soalnya ini berhubungan dengan artis. Jadi saya harus bahkan kayak artis. Ini kayaknya teman-temanan, biasanya kita berbicara tentang politik, kita berbicara tentang kebijakan pemerintah, hukum. Kali ini kita bicara masih terkait topik hukum tapi tentang artis. Nah, ini kan pasti menarik ya Prof ya. Dong, tapi tahan dulu Prof, karena di studio ini juga sudah hadir audiens dari teman-teman dari UNESA, UNER, Unsuri, Universitas Trunojoyo, Uinkas Jember yang nantinya juga bisa bertanya-tanya seputar permasalahan hukum baik yang terkait topik hari ini ataupun yang di luar topik. Nah, Prof, tadi sudah kita sebutkan ya beberapa waktu lalu itu kita mendengar komedian Andre Taulani itu mengajukan gugatan cerai kepada istrinya. Namun sayangnya gugatan cerai itu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 3 Reksa Kabupaten Tangerang. Menurut penjabaran Humas Pengadilan Agama atau PA 3 Reksa, Umi Asma, Majelis Hukum menolak permohonan cerai itu karena dalil perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tidak terbukti. Alasan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Umi juga mengatakan bahwa hakim juga mempertimbangkan bahwa masalah Andre dan istrinya hanya berkaitan dengan kurangnya komunikasi saja. Jadi sebagai pakar hukum nih, Prof Bowo melihat hal ini seperti apa? Apakah memang hakim berhak untuk menolak gugatan cerai walaupun sebenarnya kedua belah pihak itu sudah sama-sama sepakat untuk menginginkan cerai? Ya, terima kasih. Ini ada sesuatu yang berhubungan dengan aturan undang-undang. Pertama, memang apa yang menjadi tujuan suami istri perkawinan itu kan membuat sesuatu baik kebahagiaan antara suami dan istri itu, yaitu baik lahir maupun batin. Nah, seorang istri dan suami harus memang harus apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 174 ini terpenuhi. Namun demikian, memang ada hal-hal yang krusial di dalam PP ya, kalau nggak salah 9 tahun 75 ya, itu kalau nggak salah ada pasal 19, pertengkaran terus menerus, seorang suami dihukum 5 tahun, kemudian tidak memberikan suatu nafkah baik lahir batin, kemudian di samping itu ada satu yaitu ada perzinahan, mabuk dan sebagainya. Ini sebetulnya narkoba sebetulnya bisa alasan-alasan ini ya ke dalam peraturan pemerintah. Nah, memang Undang-Undang Nomor 174 diatur dengan aturan perintah meskipun ada kompilasi hukum Islam juga. Nah, dari sini kelihatannya juga ada terikat juga oleh surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023. Ada hal-hal yaitu pertama adalah memang pertengkaran terus-menerus tidak bisa disatukan lagi. Kemudian sama itu ada hal lain, yaitu seorang suami ya, ketika satu rumah ini ya, nah ini tidak boleh, harus ada pisah rumah selama 6 bulan ya. Kemudian ada lagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini bisa terjadinya perceraian bisa, tapi sebelumnya tidak seperti ini karena terikat oleh SEMA sebetulnya. Tapi seharusnya Mahkamah Agung harus mentolerir. Jadi kalau sampai ditolak terus, ya ada persoalan tadi belum saya sampaikan. Kalau seorang suami menceraikan pada istri itu namanya yaitu permohonan iqrar talak. Nah, kalau seorang istri menceraikan pada suami yaitu gugatan talak. Jadi kalau seperti itu, tapi jelas apapun bentuknya seorang istri mendapatkan haknya juga, yaitu nafkah, iddah dan mut'ah, 3 hal tersebut. Nah, sekarang kita bicara masalah sampai ditolak, ini ada apa? Nah, ini menjadi salah satu persoalan apakah yang salah benar kalau di dalam ketika berhubungan dengan norma agama. Pokoknya mana yang salah mana benar ya aja, tapi hati
hatinya tidak menjadi satu, itu bisa sebetulnya. Jadi ini perlu adanya satu revisi tentang sema tadi, sehingga apa? Sehingga nanti akan terjadi ya apa? Ada indikasi kumpul kebo, ada indikasi siri dan lain-lainnya. Ini menjadi satu persoalan. Nah, inilah menjadi pertentangan antara dari pihak-pihak, ya khususnya masalah yang berhubungan masyarakat yang minta bagaimana sih sebetulnya persoalan ini. Sehingga sepertinya ketika ada persoalan harus pisah rumah dulu. Oke. 6 bulan. Nah, kalau pisah rumah 6 bulan, bagaimana kalau hati itu tidak bisa bersatu? Menyatukan antar suami istri ini penting sekali. Karena rumah tangga itu akan retak ketika hatinya itu sudah retak. Nggak bisa disatukan kecuali barang. Kalau pendapat saya seperti ini. Oke, artinya menurut Prof. Bowo tadi kesimpulannya adalah gugatan pengajuan perceraian itu bisa ditolak Bisa apabila nih. tidak memenuhi kriteria seperti yang Prof. Bowo tadi sebutkan, Iya. tidak satu rumah lagi selama 6 bulan lebih, Oke. atau mengalami KDRT atau tidak dinafkahi, seperti itu. Bukan, tadi saya katakan KDRT, ya toh, kemudian pertengkaran terus-menerus. Oke. Ya Jadi kan? harus memenuhi unsur-unsur yang sudah Prof. Bowo sebutkan tadi, Iya. sehingga agar gugatan perceraiannya itu bisa dikabulkan. Dikabulkan, seperti itu, Prof. tapi ini adalah karena masih satu rumah. Oke. Kalau satu rumah berarti agak susah. Berarti apa? Kalau saat masih satu rumah. Nah, ini apa alasannya apa? Oke, jadi alasan kenapa ditolaknya gugatan perceraian dari Andi Tolong ini adalah salah satunya karena masih satu rumah. Satu rumah, dan alasannya harus memang benar-benar kuat. Contohnya apa? Saksi itu yang memang harus benar-benar, dikarenakan kalau kita bicara masalah pada waktu perkawinan, itu kan ada saksi, ada wali kalau perempuannya. Nah, sekarang kalau mau perceraian juga ada saksi juga dari pihak siapa yang ngajukan itu. Harus kuat, memang benar-benar kuat tahu. Jadi saksi itu yang mengetahui, ya, yang apa, mendengar atau mengalami, ya saksi itu harus tahu. Jangan sampai nggak tahu. Lah, ini harus memang benar-benar tahu nggak saksinya, kuat nggak. Kalau saksinya kuat, saya kira demikian. Oke, tadi menarik ya Prof. Bahwa tadi sudah sebut tentang talak ya Prof. Gimana jika talak 3 itu sudah dijatuhkan secara lisan oleh suami kepada istri, tapi hakim menolak gugatan cerai dari suami kepada istrinya itu? Itu kan artinya sudah cerai secara agama, tapi secara hukum negara menolak. Bagaimana kedudukan hukumnya? Apakah tetap masih sah sebagai suami istri walaupun secara agama sudah bukan suami istri lagi? Ya memang sudah mentalak, tapi talak itu disampaikan ketika ada putusan. Maksudnya talak 3 itu artinya memang berat, ada nujusnya. Pasal kalau nggak salah 51 kompilasi hukum Islam ya, itu berat sekali 3. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa disatukan lagi itu. Nah, tapi penyatuannya lewat talaknya pada waktu kalau suami mengajukan ikrar talak itu pada waktu selesai, sudah menyelesaikan apa yang dimaksud iddah, mut'ah, dan nafkah ya. Nah, setelah itu baru selesai, baru bayar. Setelah bayar diajukan. Nah, di situ hakim menyampaikan saudara melak berapa. Nah, di situ menjatuhkan talak 3 di dalam satu pada waktu akhir dari persidangan. Pada proses akhir persidangan baru bisa melakukan talak 3. Lalu kalau misalnya ternyata sudah ditalak 3 duluan sebelum pengajuan perceraian atau prosesnya belum selesai, bagaimana Prof? Sebetulnya itu harus dimaknai bahwa memang ini tidak bisa lagi bersatu. Oke. Hatinya maksudnya itu. Hatinya tidak bisa bersatu. Lalu sudah ditalak 3 oleh suaminya. Artinya secara agama kan sudah sah berpisah ya Prof ya. Lalu kalau misalnya pengajuannya ditolak dan masih dalam satu rumah, artinya kan bisa ada indikasi untuk banding. Iya, oke. Lalu seperti apa nih Prof mekanismenya supaya pada akhirnya itu bisa terwujud sesuai apa yang diajukan oleh kedua belah pihak? Iya, bisa banding, bisa kasasi, bisa PK, tidak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ya ada Prof masalah, ya? tapi yang jelas apapun bentuknya sudah tidak lagi menjadi bersatu, masalah batinnya. Bisa-bisa nanti ini apa seorang suami bisa lagi pindah rumah. Kalau memang itu talak 3, apa yang diucapkan talak 3 itu berat.
talak 3 itu baru bisa untuk rujuk kembali. Seorang suami harus punya istri, seorang istri punya suami. Jadi setelah itu ada perceraian baru bisa kembali kalau talak 3 itu, kecuali talak 1. Makna dari talak seperti itu. Oke. Nah, Prof, ini kan dalam hal perceraian, seberapa besar, Prof, pengaruh norma agama pada keputusan hakim dalam mengambil putusan, Prof? Ya, ada 2 ya. Di dalam salah satu pengadilan agama itu ada kompilasi hukum Islam, ada peraturan perundang-undangan juga, yaitu undang-undang di PP tadi ya, 975. Kemudian sama itu ada persoalan undang-undang 174. Kemudian ada kompilasi hukum Islam. Nah, semua itu adalah merupakan bagian peraturan, tapi sebetulnya jangan sampai norma agama dan peraturan perundang-undangan. Kalau seperti ini bagaimana nantinya nasibnya juga? Apakah nantinya kalau sudah sama-sama nggak senengnya, akhir terjadi perselingkuhan pada yang lain? Tentunya suami bisa selingkuh, istri bisa selingkuh. Nah, ini harus dihindari hakim, ya, Prof, ya? Harus dihindari. Hakim memang benar-benar kalau sudah nggak seneng untuk apa? Nggak peduli itu mana itu salah, itu benar, nggak perlu dipertimbangkan ya. Pertimbangkan apakah itu hati itu masih bisa bersatu, enggak kan itu. Kalau pendapat saya seperti itu. Kalau hati nggak bisa dipersatukan, untuk apa artinya rumah tangga? Kebahagiaan itu kan dari hati. Ini bukan barang, kecuali harta benda, bukan. Tapi masalah tentang kebahagiaan, baik lahir maupun batin kan itu. Nah, contohnya ini. Seorang suami, ya dia kena persoalan, tidak bisa melakukan lahir. Itu bisa terjadi, nggak ngasih belanja, bisa terjadi. Apakah seperti itu? Nah, seorang suami tidak bisa memenuhi batin. Apakah harus dijadikan satu lagi? Nah, terus bagaimana tentang lahir batin ini? Itu menjadi persoalan. Kalau lahir sih bisa dimaklumi, tapi batin. Seorang laki-laki biasanya kan harus itu ya, semakin usianya semakin batinnya ya agak kurang bisa dipenuhi. Dalam hal seperti ini kan perlu dipertimbangkan juga. Pokoknya ya makna dari perkawinan itu membahagiakan antara satu dan baik suami baik istri, yang bagian lahir maupun batin. Itu yang perlu, satu itu yang makna dari perkawinan. Jangan sampai lahir dan batinnya itu tidak bersesuaian. Tapi kan sudah saya sampaikan bahwa terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 ya, A, B, C, D, E itu sudah saya sampaikan. Nah, Prof, kalau dalam kasus Andre Taulani ini kan kebetulan memang kedua belah pihak ini memang sudah sama-sama menyetujui untuk bercerai. Nah, kalau misalnya dalam kasus lain yang menyetujui untuk bercerai adalah salah satu pihak aja, tetapi pihak lain tidak menyetujui, seperti apa, Prof? Tapi tahan dulu karena semakin panas perbincangan ini kita malam ini, tapi sayangnya kita harus break sebentar untuk jeda iklan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, seperti pertanyaan kita yang terputus di segmen 1 tadi, seperti apa Prof ini kalau misalnya yang mengajukan gugatan cerai adalah salah satu pihak aja, sementara pihak yang lainnya itu tidak ingin bercerai sebenarnya. Seperti apa Prof? Ya, persoalannya memang perceraian terjadi itu memang ada kompilasi hukum Islam. Setelah belum terjadi SEMA 23 itu ya, SEMA 3 tahun 23 itu, hakim tidak mempertimbangkan mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau sudah pisah hatinya, ini hakim bisa memutuskan.
ini harus direvisi untuk SEMA nomor 3 tahun 2003. Dikarenakan membawa dampak yang negatif sebenarnya. Dari Mahkamah Agung yang bisa serta-merta demikian. Dikarenakan ini bukan harta benda loh ya, bukan barang loh ya, tapi hati. Yang tahu itu kan mereka berdua. Bisa saja seorang istri keberatan. Tapi kalau mohon maaf seorang suami kena jantung, apakah Mbak membayangkan tentang masalah ketika ada berhubungan ya sebagai suami istri? Apakah membahayakan? Membahayakan, bisa saja, mohon maaf nih kalau kena jantung ya, bisa saja mendadak serangan jantung terjadi. Ini yang nggak dipahami, padahal sudah ada, ini sakit jantung, ada diagnosisnya. Itu harus dipertimbangkan. Jangan hanyalah kena seorang hakim punya keyakinan, jangan. Punya keyakinan, tapi harus aturan yang lainnya harus dipertimbangkan. Fisiknya, penyakitnya, ini ilustrasi aja. Nah, jangan sampai ini sakit jantung, dia enggak bisa sesuatu kalau dia melakukan sebagai batenya, tahu-tahu seorang suami nggak tahu meninggal di tempat tidur. Ini yang membahayakan ini. Jadi bisa terjadi. Kenapa? Karena jantungnya sudah ada masalah. Sebetulnya dokter sih pernah terjadi. Ya memang seorang jantung itu memang fisiknya nggak bisa dimaksimalkan, harus hati-hati contohnya ini. Ini yang harus disadari. Tapi minimal bukti itu harus ditunjukkan juga. Apakah harus bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh SEMA tadi, meskipun satu rumah. Oke. Tapi kan harus dipahami, ini nggak bisa, terus bagaimana nantinya? Nah, ini apakah seorang suami meninggalkan 6 bulan baru bisa selesai? Ini ketentuan SEMA seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan matang-matang, jangan sampai apa yang disampaikan putusan itu hakim membuat suatu aturan sendiri. Aturan ini, keputusan itu harus juga pertimbangan bukan hanya normatif saja, tapi harus ada sosiologisnya, ada psikologisnya, ya, ada kesehatannya, harus ada komprehensif ya seperti itu ya. Oke, Prof, ini kita berbicara kalau memang misalnya sudah terjadi kesepakatan untuk saling bercerai, lalu keputusan untuk anak-anak mengikut siapa? Mengikut pihak ibu atau bapak itu berdasarkan kriteria apa, Prof? Oh iya, memang kalau kita bicara masalah berhubungan dengan anak itu ketika masih di bawah 12 tahun, itu hak ibunya. Oke, di bawah 12 tahun masih hak ibunya, apapun anak yang terjadi, belum wajis, Oke. belum dewasa maksudnya. Oke, setelah 12 tahun baru nanti bisa memilih ikut bapak atau ikut ibu. Iya. Atau hakim mau yang memutuskan siapa yang mungkin lebih secara finansial lebih kuat, itu yang nanti akan ditanggung jawab untuk anak-anak, atau seperti apa, Prof? Karena kalau kita lihat juga mungkin salah satu kasus artis seperti Ahmad Dhani dan Maia Estianty, anak-anak masih di bawah 12 tahun tapi ikut ayahnya, Prof. Apakah memang ada kasus-kasus pengecualian sehingga seorang anak walaupun di bawah 12 tahun itu bisa mengikuti ayah, bukan sekarang mengikuti ibu? Ketika ada satu putusan dari MK, kalau anak itu menjadi satu perwalian dari ibunya, dari bapaknya untuk melarikan diri, kena persoalannya bapaknya sekarang. Ada putusan MK baru seperti ini. Oke. Jadi nggak seperti dulu lagi. Ahmad Dhani nggak bisa langsung dia saya itu sebagai bapaknya, nggak bisa. Tergantung dari putusannya, apakah anak itu yang menjadi walinya, ya toh, apakah ibunya, apakah bapaknya. Kenapa? Karena pertimbangan anak itu ikut ibunya juga memperhatikan ya, tentang finansialnya, tentang apakah ibunya kerja untuk masa depannya ketika sakit, untuk sekolahnya dan sebagainya, itu pertimbangan juga. Oke. Tapi yang jelas kalau aturannya ya, mohon maaf nih,
anak yang belum mufasis, kalau nggak salah 105 ya, Komunitas Hukum Islam itu, anak itu ikut ibunya. Ikut ibunya? Ya, oke. Ibunya harus berjuang juga. Kalau misalnya Prof, setelah memang sudah diputuskan anak itu di bawah usia 12 tahun sehingga wajib ikut sama ibunya, ya. Lalu berpisahlah ikut ibunya, apakah ayahnya masih tetap harus menafkahi anaknya ya, walaupun sekalipun sudah bercerai? Kalau memang harus tetapi tidak menafkahi anaknya, seperti apa Prof hukumnya kepada suaminya? Ya, kalau ada satu putusan ketika seorang suami harus tetap menafkahi anaknya, anaknya kalau nggak dinafkahi, lah itu masuk tentang pelindungan anak. Kena, suaminya kena. Harus apapun dia harus melindungi. Jadi masyarakat ini sebenarnya nggak tahu, bisa saja dilaporkan. Ketika 3 bulan dia nggak memberikan satu nafkah, kena persoalan tentang masalah pelindungan anak. Oke. Masalah besaran nafkah, Prof, itu proporsionalnya dilihat berdasarkan apa, Prof? Putusan pengadilan. Permintaan dari seorang istri ya, berapa itu nanti hakim yang memutuskan. Disesuaikan juga dengan kemampuan suami? Iya, gaji suaminya berapa. Oke, baik Prof, ini teman-teman kita yang di studio mau bertanya-tanya langsung kepada Prof Bo, boleh kita kasih kesempatan ya Prof? Oh iya. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, perkenalkan, nama saya Dul Hidayati, saya dari UINHAS Jember. Baik Prof, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau bertanya, seperti kasus Andre Taulani yang gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka jika kurangnya komunikasi saja tidak cukup menjadi alasan perceraian, apa saja kriteria spesifik yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan cerai di Indonesia? Apakah ada kemungkinan revisi terhadap undang-undang perkawinan untuk mengakomodasi perubahan dinamika keluarga modern? Terima kasih, Prof. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Hidayat tadi ya. Pertanyaannya lumayan kritis ya, Prof. Pertanyaan bagus. Ya, pertama memang ini terganjal oleh SMA nomor 3 tahun 2023 tadi. Perceraian itu pertama memang adalah pertengkaran terus-menerus. Tidak bisa disatukan. Satu, ada lagi kriterianya lagi. Ada langsung juga kedua, KDRT. Ketiga, harus suami istri itu sudah tidak satu rumah selama 6 bulan. Nah, revisi SEMA ini harus memang benar-benar, jangan sampai SEMA ini nantinya menjadi suatu persoalan mengganjal bahwa hakim ini kelihatannya agak susah untuk perceraian. Terkecuali ini ada persoalan ya, kita bicara masalah kalau selain Islam ya, Katolik, Kristen dan sebagainya. Ada Lukas kalau nggak salah 33 bahwa perkawinan terjadi perceraian ketika maut yang menceraikan. Ada sesuatu yang itu Islamnya demikian, ada ayatnya demikian. Tapi kalau Islam lain. Jadi perbandingannya antara Kristen dan yang berhubungan dengan Muslim ini seperti ini. Jadi tanyakan tadi, yaitu tadi, apakah bisa hanya komunikasi saja? Kena hanya saling komunikasi. Berarti kalau nggak komunikasi, berarti ini menyangkut hatinya, cinta kasihnya. Ini cinta kasihnya sudah tidak ada lagi. Lah berarti, ya memang kebahagiaan itu tidak ada, tapi kan masih dari satu rumah. Maka hakim mempertimbangkan hanyalah komunikasi saja. Tapi bisa nanti banding bagaimana alasan argumentasi, bukan saya ngajari apa yang saya sampaikan tadi. Bisa saja ketika ada hubungannya, undang-undang ini kan lebih tinggi ya, dengan adanya satu daripada aturan pemerintah, aturan pelaksanaannya dan sebagainya. Ini bisa memang wujud jadi Undang-Undang nomor 174 itu ya harus perkawinan tujuannya baik membentuk lahir maupun batin seorang suami dan istri. Itu pertama kali memang. Nah, kalau tidak ada bahagia apa artinya? Tapi yang jelas kami kembalikan lagi
pada ini kena hukum pemerintah ini, hukum negara seperti itu. Jadi silakan hakim untuk memutus, tapi yang jelas ini perlu adanya revisi. Oke, jadi jelas ya menurut Prof. Bowo Ya. perlu adanya revisi. Revisi tentang yang berhubungan dengan SEMA nomor 3 tahun 2023 tadi. Oke, baik. Terima kasih Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sasabila Diapati Imran dari Universitas Airlangga. Saya mau bertanya, Prof, sejauh mana efektivitas hukum dalam melindungi pihak yang dirugikan saat gugatan cerai ditolak, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana pengadilan menjamin bahwa semua bukti relevan diperhitungkan secara adil, termasuk pengaruh ketidakadilan gender terhadap hasil gugatan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih, bagus. Memang gender yang memang saya lihat tentang persoalan-persoalan ini bicara masalah pengadilan agama ya. Memang wanita ini yang didahulukan. Kalau seorang istri cepat, kalau seorang suami, nah ini agak dipersulit. Apa Prof pertimbangannya kenapa kalau yang mengajukan istrinya lebih mudah diterima daripada suaminya? Suami, istri kan lemah lembut, kalau suami kan gagah perkasa. Jadi itulah, seorang suami tidak pernah ada, jarang ya, 1001 ya Bapak. Kalau seorang istri pernah nggak mukul suami? Kan jarang. Suami yang mukul istri, makanya perempuan itu dilindungi. Tapi kalau yang ngajukan perempuan, saya kira selesai. Tapi yang ngajukan laki-laki berarti apa? Hukum itu melindungi sebagai satu, yaitu gender seorang wanita. Nah, pertanyaan tadi, kalau KDRT sudah jelas, itu yang sampai seorang suami mukul istri, jelas sudah selesai. Tapi realita zaman sekarang tidak hanya suami Prof yang mukul istri, kadang-kadang istri juga bisa, yang seperti yang kita kemarin ingat, istri membakar suaminya. Nah itu bisa. Nah, KDRT kan semanya juga bisa kan, maupun PP 975 kan bisa kan, seorang istri ya KDRT loh ya. Tapi ya kebanyakan seorang suami sering mukul istri, soalnya suami kuat. Nah seorang laki kan kuat fisiknya daripada seorang perempuan. Istri. Oke, artinya ada badan perlindungan sendiri yang memang disediakan oleh pemerintah untuk melindungi wanita, perempuan, dan anak-anak seperti itu, Prof? Iya, perlindungan laki-laki tidak ada, yang ada perlindungan perempuan. Perlindungan laki-laki tidak ada ya, Prof? Tidak ada. Menurut Prof Bowo, sejauh ini urgent untuk dibuat atau tidak perlu, Prof? Oh, laki-laki tidak perlu dibuat, nanti malah ya ontang-ontang. Oke. Baik, ini semakin menarik ya, terutama untuk teman-teman Gen Z yang setelah ini mungkin sudah memasuki usia 20-an, yang setelah ini menikah. Kita juga harus berjaga-jaga, Prof, untuk mengambil langkah supaya gimana caranya, namanya orang kan tidak ingin ya yang menikah tapi nantinya untuk bercerai kan pasti tidak ingin ya, Prof. Makanya dari itu semua ilmu-ilmunya kali ini ada di hukum di Mata Bowo. Yang pertama adalah cinta kasih. Cinta kasih. Jangan sampai ujuk-ujuk kayak Siti Nurbaya, jangan. Kita nggak tahu karakternya kan. Oke. Kan pendekatan dulu bagaimana sifat-sifatnya sehingga tahu. Jangan sampai nggak tahu sifatnya, tahu-tahu akhirnya seperti apa yang disampaikan ternyata apa yang diharapkan oleh seorang istri tidak bersesuaian. Itu yang menjadi persoalan. Oke. Prof, mungkin sedikit nanti di segmen 3 Prof Bowo mungkin mau ngasih sedikit tips-tips ya tentang berhubungan, baik itu pacaran maupun nanti menikah, kepada teman-teman pemirsa Surabaya TV. Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, kita masih bicara tentang perceraian nih Prof. Tapi kalau kita misalnya ada suatu kasus tidak bercerai Prof, suami istri ini masih berumah tangga sama-sama, cuman lambat tahun ternyata suaminya itu ketahuan memiliki istri sirih tanpa sepengetahuan istri sah. Nah itu seperti apa hukumnya Prof? Nah, kalau sampai dilaporkan istri yang sah,
tadi yang selingkuh itu kena dua-duanya. Suaminya dan istri sirihnya kena? Kena Oke. 9 bulan. Gak main-main, ini delik aduan namanya. Kelab delik. Jadi kalau dicabut, nggak ada masalah. Kalau nggak dicabut, sama kena masalah. 9 bulan loh ya. Dua-dua masuk penjara ini. Oke. Iya. Jadi memang harus sepengetahuan istri sah ya, Prof Iya ya? dong, itu sah kok diatur oleh undang-undang negara dan pemerintah. Oke, kita langsung Prof lempar ke teman-teman, kayaknya sudah banyak yang mau bertanya. Prof, Iya, silakan monggo. ya, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Ya. Prof. Tadi sempat disebutkan bahwa anak di bawah umur itu hak asuhnya jatuh ke pihak ibu. Iya. Namun setelah persidangan selesai dan anak tersebut tinggal bersama ibunya, kemudian ada kejadian seperti KDRT atau penelantaran anak. Apakah hak asuh itu bisa dialihkan, dipindahkan ke pihak ayah ya, Prof? Oke, Gitu. baik. Terima kasih. Ini Itu menarik, bagus, Prof. menarik ya. Bagus, Bagaimana, bisa Prof? kalau hak asuh itu sampai istrinya, kan di dalam salah satu putusan itu, dia memberikan satu bukti bahwa istri itu kerja. Berapa gajinya? Oke. Kalau mendapatkan gaji ini bisa anaknya 2, 3 atau apa, dia sanggup. Hanya kecil dia sanggup. Sanggup apa? Dia punya pekerjaan seorang istri. Mantan ya, tadi kalau sejarah sudah mantan tuh. Tapi ketika melantarkan, baru daripada melantarkan juga istrinya juga kena nanti. Seorang Oke. mantan istri wanita itu kena. Daripada gitu, ya wis gak bisa silakan untuk enggak apa-apa. Dikembalikan ke Dikembalikan. ayahnya. Enggak apa-apa Oke. kan. Seorang suami kan harus tanggung jawab. Tapi yang jelas, meskipun itu adalah jatuh ke tangan wasis ya, 12 tahun ke bawah ya, masih jatuh ke tangan ibu. Ibu kan bapaknya kan harus tanggung jawab juga, memberikan untuk anaknya. Anak tetap anak. Oke. Mantan anak enggak ada, mantan istri atau suami ada. Tapi mantan anak tetap dia tanggung jawab, demikian. Oh. Tanggung jawab pada anak sampai dewasa. Yang dimaksud dewasa menurut Undang-Undang Perdata yaitu 330, 21 tahun. 21 tahun. Kalau sampai dewasa loh ya. Artinya sekurang-kurangnya seorang ayah masih wajib menafkahi anaknya sampai umur 21 tahun. Ketika putusannya sampai dewasa. Yang dimaksud dewasa kalau menurut BW itu 21 tahun, pasal 330, demikian. Oke, baik. Ya. Semoga sudah menjawab pertanyaannya ya. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih. Saya Ya. izin bertanya, apakah majelis hakim mempertimbangkan jenis-jenis bukti tertentu seperti saksi, dokumen, atau bukti fisik dalam menilai kekuatan dalil perselisihan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini pertama adalah permohonan. Kalau seorang suami permohonan ikat talak. Kalau seorang istri gugatan talak cerai. Nah, pertama harus memang didamaikan dulu 1 bulan. Kalau memang nggak bisa didamaikan ya akan teruskan lagi, yaitu hakim mediasi. Terusan lagi ke majelis hakim. Nah, majelis hakim itu ada jawaban dari kalau yang mengajukan seorang suami termohon ada jawaban, baik pemohon, ada replik, ada duplik, ya toh, ada bukti berupa surat, ada saksi. Lah itu dipertimbangkan, terus kesimpulan, terus putusan, semua dipertimbangkan. Asalkan pertimbangan itu, saksi itu memang tahu sendiri, mengalami sendiri, atau mengetahui atau mendengar, itu harus karena disumpah. Oke. Itu pertimbangannya. Kalau kita berbicara tentang perceraian, Prof, misalnya dua orang sepasang kekasih ini memang memilih untuk berpisah ya, bercerai, Prof. Lalu mereka tuh sebenarnya punya harta yang memang setelah bercerai ini ingin dibagi-bagikan. Seperti apa, Prof, pembagiannya, mana yang harta bersama, mana yang harta masing-masing setelah sudah bercerai? Seperti apa, Prof? Ya, ini pertanyaannya ada 3 persoalannya. Pertama, harta itu harta asal, itu kembali ke asal. Harta asal artinya dibawa oleh orang itu dari sebelum menikah. Sebelum menikah. Oke. Kemudian ada harta gonogini. Harta gonogini. Itu harus dibagi pihak semongko, sama-sama. Oke, itu yang Nah, dihasilkan dari kedua belah Sudah pihak beliau setelah selama menikah. masalah setelah apa ya, pada waktu perkawinan. Dalam perkawinan itu. Perkawinan ya. Kalau misalnya yang bekerjanya salah satu saja, apakah itu? Tetap itu perkawinan, Oh, tetap itu? terkecuali ada pemisahan harta.
Oh, oke oke. Kalau pemeriksaan harta, hartamu ya hartaku, hartamu hartaku. Oke, nah ini menarik Prof. Tadi kan ada Prof Bowo bilang tentang pemisahan harta. Ada Ya. juga artis-artis yang memang sebelum menikah sudah melakukan perjanjian pranikah pemisahan harta juga. Itu seperti apa mekanismenya Prof? Mungkin ada pemirsa Surabaya TV yang belum tahu Ya. atau masih awam tentang perjanjian pranikah pemisahan harta. Pemisahan harta itu kita ke notaris, sama-sama baik suami mau istri, ketika mau melakukan perkawinan harus pisah harta. Seorang suami punya kerjaan, seorang istri punya kerjaan. Ini hartaku, ini hartamu. Ketika perceraian, ya ini harta nggak bisa. Untuk bercampur nggak bisa. Jadi apa yang dihasilkan suami selama dalam perkawinan itu tetap masuk harta dia sendiri, Prof? Ya. Oke. Terkecuali ya, dia sebelumnya punya rumah ini berdua. Kan nggak mungkin rumah itu adalah, oh itu rumahku, rumahmu, kan dia kata. Lah rumah ini ketika ternyata hasilnya terus ini dikontrakkan, diapakan, terus beli rumah lagi, ya itu dibagi nanti lagi. Oke. Itu meskipun itu adalah pemisahan harta, kalau ada punya rumah bagaimana nanti? Oke. Katakanlah punya sapi, sama sapi lanang laki perempuan bisa pisah harta. Lah anaknya ini harus dibagi. Anaknya di oh, Iya, oke, paham. iya. Prof, tapi perjanjian pranikah pisah harta itu lebih cenderung menguntungkan atau merugikan, Prof? Dan apa urgensinya untuk dilakukan terutama untuk generasi-generasi zaman sekarang? Itu biasanya manajemen ekonomi seperti itu. Kan manajemen itu semua ada plannya itu. Ada aturannya itu biasanya itu. Tergantung Orang-orang manajemen sekarang ekonomi. seperti itu. Oke. Tapi ya sebetulnya monggo semua itu kembali, hukum bisa mengatur ya diatur boleh. Pemisahan harta boleh. Kalau nggak pemisahan harta, seorang istri yang bekerja, seorang suami nggak bekerja, tetapi mendapatkan harta, tetap itu dibagi. Oke. Karena sudah terikat oleh perkawinan. Oke, baik, terima kasih Prof. Ini kita akan berikan kesempatan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi. Boleh ya Prof? Boleh. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan, saya Hafian dari Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Ya. Saya ingin bertanya, Prof, bagaimana sih tips-tips yang apa? Apa itu? Tips-tips yang agar hubungan pasangan suami istri ini berjalan langgeng, Prof. Khususnya untuk pasangan Gen Z. Oke. Yang seperti yang diketahui kan Gen Z ini kan mempunyai banyak perbedaan pendapat kan. Nah, bagaimana sih cara menyatukan pendapat ini supaya hubungan ini bisa berjalan langgeng, Prof? Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima Ini kasih, Prof, Ate. pertanyaan menarik nih Prof, mungkin relate juga sama penonton-penonton yang sekarang ada di studio dan juga yang ada di TV di rumah, Prof. Gimana nih Prof, ada tipsnya nggak? Oh ya ada dong, ketika jangan sampai ujuk-ujuk seneng kan nggak ada. Tahu-tahu cinta mendadak, kasih sayang mendadak. Tapi harus untuk mempersatukan ini kan harus melihat dulu wataknya, karakternya, sifatnya bagaimana, kan itu. Harus pacaran dong, baru pacaran dulu, dilihat dulu. Ya apa sih kesehariannya, kerjanya di mana, terus statusnya apa, ya kan? Baik bebet bebet bobot Bibit, ya. bebet, bobot. Itu tiga itu harus dilihat dulu, ya toh. Kalau langsung kalau gitu cepet kilat enggak, itu bobot bebet itu harus dilihat dulu sehingga kemesraan itu terjadi bagaimana. Jadi kita harus benar-benar jangan sampai seperti dulu. Ya gak nyalakan sih, pokoknya seorang orang tua itu jangan sampai anaknya itu masa depannya suram kan gitu. Tapi belum tentu nantinya membahagiakan seorang anaknya juga gitu kan. Nah itu kembali lagi nantinya, itu nanti yang menjawab dalam perjalanan perkawinan itu dijawab. Nah oleh karena itu penting adanya tip-tip seperti itu ya. Oke. Ini kan gitu. Jadi, Tapi jangan sampai loh ya, perkawinan itu ada perkawinan seorang wanita sama wanita. oke. Di luar negeri sudah ada, di Indonesia tidak ada ya Prof ya? Dan jangan sampai ada juga. Nggak ada itu. Nanti ada persoalan itu nantinya. Oke. Jadi kalau perkawinan itu seorang suami dan istri, wanita dan laki-laki kan dalam undang-undang seperti itu.
Oke, tapi sejauh ini Prof Bowo sebagai pakar hukum melihat kasus-kasus perceraian di Indonesia itu paling banyak faktornya karena apa, Prof? Ekonomi. Satu, ekonomi. Ekonomi. Oke, ada mungkin kasus-kasus lain Kasus selain lain, ekonomi? Ya ada KDRT. KDRT. Ada semacam ya berhubungan dengan adanya seorang suami ya berselingkuh. Perselingkuhan. Terus biasa Jadi itu. ekonomi, KDRT, perselingkuhan itu menjadi 3 faktor terbesar di Indonesia dalam ya ekonomi nggak memberikan perceraian. nafkah itu terjadi perceraian. Kalau nggak memberikan nafkah bagaimana nantinya makannya, kalau kan bagaimana anaknya sekolah dan sebagainya. Oke, tapi hal-hal ini apakah memang bisa dilihat dari awal pacaran, Prof, untuk menghindari supaya tidak terjadi seperti ini, Prof? Ya kalau bisa ya dalam pacaran itu dia harus memang benar-benar tahu wataknya, dan memang kalau bisa ya harus bagaimana dalam perkawinan sebelum perkawinan ya, terus paskanya itu harus memang adanya satu ya, memang harus kalau mau jadi suami atau jadi istri ya kita sama-sama terikat dengan adanya salah satu janji atau sumpah, jangan sampai nanti terjadi antara lain, nggak apa-apa. A, B, C, D, E, F, G, I, nggak apa-apa. Dibuat poin-poin itu ya, Prof? Iya, ya? nggak masalah. Oke. Itu kan kalau sudah perjanjian itu merupakan undang-undang. Untuk saling melindungi satu sama Iya. lain sebetulnya ya, Prof? Iya, sudah membuat undang-undang. Ketika ada apa-apa loh kamu ini kan itu. Oke, dan Saya itu nggak ngajari. prosesinya menulis hitam di atas putih Hitam itu buat putih ketika dibawa nanti ke ada notaris apa-apa, atau seperti apa, ini berarti sudah ada pelanggaran kan. Oke, baik. Prof, ada pertanyaan terakhir mungkin ya teman-teman, boleh kita kasih waktu dan tempat kami sediakan, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Saya Najwa Herunisa dari Universitas Airlangga. Seperti yang telah disebutkan oleh Prof Bowo tadi, bahwa tidak ada yang namanya mantan anak. Tapi saya beberapa kali melihat di konten TikTok itu ada seorang anak yang membuat kartu keluarga sendiri. Itu bagaimana sudut pandang hukum berlaku dan berjalan terhadap orang tua dari anak tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima Ya, kasih, Prof. Prof. Seorang anak membuat kakak sendiri, maksudnya gimana nih, Prof? Umur berapa tahun? Umur berapa tahun, Mbak? Sudah di atas 17 tahun. Oh, Oke. boleh di atas 17 tahun itu boleh. Itu hak asasi. Seorang anak membuat kakak sendiri boleh sepanjang sudah dewasa. Dalam arti dewasa itu kalau undang-undang pemilu itu 17 tahun. Undang-undang KUHP atau perlindungan anak itu 18 tahun. Undang-undang BW itu 21 tahun. Itu baru bisa ditunjukkan. Ya, yang menunjukkan itu adalah akte tentang kelahiran seperti itu. Oke, baik Prof. Terakhir mungkin ada pernyataan sedikit yang mau disampaikan kepada pemirsa Surabaya TV sebagai tindakan preventif agar perceraian itu tidak banyak merebak dan terjadi di Indonesia. Ya, memang volume tentang satu perceraian dan talak itu terjadi itu mulai memang nggak main-main itu. Volumenya terlalu besar sekali. Tapi sekarang adanya SEMA ini dibatasi. Nggak seperti dulu lagi. Kenapa? Karena harus memang, pertama harus memang benar-benar perpisahan itu tidak satu rumah selama 6 bulan. Kedua, KDRT. Ketiga, pertengkaran terus-menerus, tapi harus ada sesuatu, yaitu dari orang tuanya, seorang suami dan keluarga dari seorang suami, keluarga dari seorang istri, mendamaikan nggak bisa. Ada hal itu memang. Ternyata nggak bisa disatukan lagi. Itu bisa terjadi. Oke. Tapi sekarang kelihatannya di pengadilan agama agak surut tentang masalah perceraian dan tentang yang berhubungan dengan ikat talak, permohonan ikat talak. Agak surut, gak seperti dulu. Terlalu tinggi sekali. Tapi kalau itu memang, itu hakim harus memang benar-benar untuk mempertimbangkan ketika memang ada yang satu pertimbangan ketika sakit dan sebagainya, itu harus memang dipertimbangkan. Jangan sampai sakit dipaksakan nantinya menjadi persoalan gitu loh. Sehingga menjadi bumerang. Ya, saya berharap ada satu ditambah revisi lagi ketika kalau seorang suami sakit ya tidak bisa melakukan sebagai nafkah ada dua, lahir maupun batin. Batinnya tidak bisa. Itu harus memang benar-benar ditunjukkan. Kalau diteruskan
ini akan terjadi kematian. Karena jantung ya, biasanya jantung kan nggak boleh ya. Itu harus benar-benar nggak bisa dipacu macam-macam ya. Tapi ini harus memang dimaklumi lah. Kalau seperti itu, ini hanya tambahan saja. Jadi kalau kita bicara supaya nanti perceraian tidak terjadi, ikatan tidak terjadi, haruslah cinta kasih sebelum perkawinan harus dilihat lebih dulu. Apakah itu kebahagiaan itu, bagaimana karakternya, sebagainya, itu harus dilihat dulu. Jangan sampai tahu-tahu pacaran kawin, jangan kena buru kesenangan, tapi harus melihat dulu karakternya masing-masing. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof. Bowo untuk ilmu yang sudah diberikan juga sekaligus dengan wejangan beserta tips-tipsnya, dan terima kasih juga untuk para teman-teman mahasiswa perwakilan dari beberapa universitas yang sudah hadir di studio Surabaya TV yang ikut berkontribusi untuk bertanya-tanya langsung kepada Prof. Bowo. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Encil pamit undur diri. Salam Surabaya TV.